Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang banget aku Selvi Gosnalia dan juga Aku Ica Maisa. kita kembali di acara RRI Goes to School. Bukit Tinggi. Oke, Ramai banget Kak ramai Selvi. sekali, Wow. luar biasa ya. Kita cek ombak dulu. Boleh, nggak sih? boleh. Yang di belakang mana suaranya? Oke, yang di kiri mana suaranya? Oke, sini nggak mau kalah. Oke, boleh. Yang kanan mana suaranya? Luar Nah, biasa. Di mana nih kita sesemangat ini di pagi hari ini? Iya, Di hari kita ini. sekarang ada di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Tepuk tangan dulu. Yang pastinya hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Betul. Kita bakal lihat bakat dari teman-teman seumuran kita bareng. Seumuran banget nih. Seumuran. Boleh ya. Dan pastinya kita akan menyaksikan penampilan bakat yang luar biasa dari pasti. teman-teman SMP Negeri 2 Bukit Tinggi nih Kak Pasti. Ica. Oke. Wah. Nah, Di hari ini udah sejuk juga nih kayaknya udah Kak Selvi sejuk ya. Tapi akan lebih sejuk lagi apa? kalau misalnya kita dengarkan penampilan pertama nih dari Karena teman kita. apa tuh? Ada apa tuh yang bisa bikin kita sejuk di hari ini? Ini pasti sejuk banget sih ya. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita nih Kak Ica. Iya betul. Siapa Ada Linaili Humira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
Wallahu azizun zuntiqam. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sejuk sekali ya. Jadi adem gitu Adem bawaannya ya banget. kayak, aduh. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada hari ini lancar Kak Ica Amin ya. sampai selesai. Kalau Betul. bisa sampai ntar kita pulang, sampai hari ini berakhir. Kalau bisa seterusnya deh. Iya boleh. Oke, Oke. nah kita mau dengerin apa lagi nih Kak Ica? Nah, kalau tadi kita udah dengerin ayat suci Al-Quran. Mhm. Nah, harusnya sekarang kita menghibur diri nih. Menghibur diri boleh. Mungkin ada yang lagi sedih, galau gitu ya. Ada yang galau nggak di sini? Enggak ya? Ada. Belum waktunya. Oke. Karena habis ini kita bakal dengerin musik tradisi. Kak Selvi. Yeay, dari tim musik tradisi SMP 2. Ya, Kak Selvi suka gak sama musik tradisi? Aku suka banget sih dengan musik tradisi, apalagi ini bisa melestarikan musik tradisional Minangkabau. Dan nih, juga Kak Ica. budaya kita bukannya tergerus oleh zaman, justru Betul. malah makin lama nih bertahannya. Betul banget, dan aku yakin banget ya generasi muda khususnya di SMP 2 Bukit Tinggi ini sangat cinta dengan budaya Minangkabau. Oke, teman-teman tim musik tradisi SMP 2 mana nih?
orang-orangnya. Mana nih, mana nih, mana nih, Oke, mana? aku nggak sabar nih, aku nggak Oke. sabar nih, aku nggak Kita sabar nggak nih. sabar karena Kita- kayaknya iya. kita pengen lihat juga nih atau mungkin belajar kali ya. Bisa aja. Masih bisa nggak sih? Bisa dong, nggak ada kata terlambat untuk belajar Iya, ya. betul banget. Tapi ini pastinya bakal seru banget ya. Ini udah ada alat-alatnya ya, udah ada alat-alatnya. Ini Kak Ica tahu nggak ini apa? Aku tahu, Apa? talempong. Oke, benar. Ah, iya. Tapi ini menarik sekali ya. Talempong ini adalah salah satu alat musik paling tua gitu ya di Minangkabau. Karena nggak hanya talempong dari tembaga ini aja, tapi ada talempong dari batu. Wow, baru gimana tahu tuh kan? bunyinya ya? Suaranya tuh mirip seperti talempong ya. Wah, keren Tapi, banget dong. Ada apa ya? Dari Oke. alatnya aja gitu yang beda. Oke, ini dia kita sambut tim musik tradisi Yeay. SMP 2 Bukit Tinggi.
menarik Kak Selvi. Aku sampai Iya. gitu ya. Kayak Ngangong ini doang. bukan musik doang, tapi Iya. musikalisasi ini. Musikalisasi, ada musiknya, ada nyanyiannya, ada tariannya, ada koreografinya. juga. Luar biasa. Waduh. Ini aku baru pertama kali lihat sih. Kayak iri gak sih kok bisa? Kira-kira kita bisa nggak ya? Bisa gak ya? Ntar Oke. kita coba ya. Oke, boleh. Nah, kalau tadi kita sudah lihat musik tradisi yang luar biasa, Iya, abis tapi rasanya aku pengen mengisi kekosongan jiwa dulu nih Kak Ica. Mengisi kekosongan jiwa, jadi kosong nih jiwanya sekarang. Ceritanya seperti itu. Nah oke, aku bakal bantuin buat ngisi kekosongan jiwanya Kak Selvi. gimana tuh? Karena kita bakal berpuisi. Oh, puisi. Luar biasa Kak Selvi ya. bisa gak puisi? Aku nggak Gak bisa usah lah ya, sih. gak usah lah ya. Langsung dipatahin ya. Nggak usah, Ya nggak udah usah, sih nggak karena- apa-apa daripada dengerin aku baca puisi, mending sama puisinya aja sama Iya, orangnya pembaca langsung puisi ya. kita. Karena akan ada Ashifa Aureli Ramadhani yang Yeay. bakal bacain kita puisi di hari Tepuk ini. tangan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu yang membawaku pulang ke palung malam, di antara luka yang menganga, di antara rasa yang tak berasa, semua mengendap dalam sukma. Hatiku dulu yang kau ikat erat, kini sekarat dalam dendam yang mengikat. Rindu tentangmu membatu, rasa yang kau tabur berbuah luka. Indah bentuk, pahit rasanya. Kini dendam membahana, penuhi hati dengan bakteri benci. Dendam kian berkarat, membuat hidup jadi sekarat. Tak ada lagi tempat buatmu, wahai pengkhianat. Dendam itu buah karya Dila SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Wow. merinding Kak. Iya, menjiwai sekali ya. Jadi udah keisi belum kok kekosongannya? aduh, sudah sih, tapi masih ada yang pengen diisi nih kayaknya. Aduh, susah ya Apa bikin tuh? Kak Selvi ini puas. Iya Kayaknya ya. susah banget gitu.
Oke, dan juga abis ini kita bakal lanjut nih Kak Selfie. Oke, Ya, ada buat mengisi kekosongannya Kak Selfie lagi nih iya, abis masih ini ada ya. nih. Ada Ada penampilan apa? siapa lagi? Ada. Kepo ya? Aku kepo nih, aku penasaran nih. Aku kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu. Karena abis ini kita kan we talk in English. Talking English. Oke. Udah Kalau- paham sekarang? Udah dapat clue-nya? Oke. Oke, kita bakal saksikan ada penampilan speech. Dari siapa tuh Kak Ica? Ada dari Kathleen Ruwen. Yeay, Ya. Kathleen Ruwen. Kathleen Ruwen. Wih, cantik nih anaknya. Cantik ya. Pintar lagi bahasa Inggrisnya. Aduh, idaman Langsung nggak aja sih? yuk kita dengerin Kathleen Ruwen. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all respected ladies and gentlemen, our headmaster, teachers, and my dear friends. Today, I want to talk about a very important topic. We should respect our friends and teachers. First of all, respect is the foundation of good relationship. When we respect our friends, we appreciate their feelings and opinions. Respect helps us to build trust and makes our friendship stronger. For example, if a friend shares a secret to you, respecting them means we keep it safe and do not tell to others. This way, our friends will feel safe and happy to be around us. Second, respecting teachers is very important. Our teachers work very hard to teach us new things every day. They help us understand lessons, solve problems, and become better people. By respecting, like listening carefully and following their instructions, we show that we appreciate their efforts. Also, respect makes the classroom a better place for everyone. Third, respect means being polite and kind. It means using nice words like please, thank you, and sorry when needed. It means not interrupting when someone else is speaking and always trying to help friends and teachers if they need us. When we practice respect like this, we create a happy and peaceful school environment where everyone feels comfortable. Moreover, respect teaches us to accept and appreciate differences. Every person is unique with their own ideas and backgrounds. By respecting differences, we learn from each other and become more open-minded and wise. In conclusion, respecting teachers and friends is very important for our happiness and success at school. I invite everyone here to always show respect in our words and action. Let's support each other and make our school a better place for everyone. That's all my speech today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, bisa gitu ya. Hafal luar kepala gitu. Betul. Kalau Kak Selfie Speech bisa in nggak English. kira-kira? Aduh, aku patah-patah nih lidah aku ya. Kalau misal Kak Ica gimana? Kalau aku assalamualaikum wassalam. Oh itu, itu doang ya. Anyway, Kak Ica Anyway, ya. ada apa tuh? Anyway, Yes. nanti di akhir acara ya, nanti akan ada door prize dari RRI Bukit Tinggi. Wow. Nah, door prize ini ada syaratnya nih Kak Ica. Betul, karena kita bakal main games nanti abis ini tapi ya. Apa gamesnya Kak Ica? Tahu nggak kalau misalnya yang juara-juara gitu? Tahu nggak? Tahu, ranking 1 ya? Benar. Baik. Kita bakal main ranking 1 nanti abis ini. Tapi Betul. tunggu dulu, kita bakal saksikan dulu penampilan dari teman-teman yang keren-keren ini pastinya. Betul banget. Nah kalau tadi kita sudah dengar puisi udah, Oke. speech juga udah. Iya, pembacaan Al-Quran juga udah. Iya, musik tradisi juga udah Oke, tadi ya. terus apa lagi nih Kak Selfie? Aku pengen dengar nyanyian nih. Ada yang mau nyanyiin aku nggak? Oke. Ada nggak? Ada, Ada aku nggak? ada, aku ada. Aku ada. Oh siapa tuh? Ada yang mau nyanyiin nih buat semuanya tapi bukan buat Kak Selfie aja ya. Oh
Oh, ya udah deh nggak apa-apa buat Kita semuanya bakal ya. lihat penampilan solo song dari Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf, show your voice. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, ya. aku tadi udah nahan diri ya buat nggak goyang ya, tapi nggak bisa ya? udah sih. Jiwa-jiwanya tuh nggak bisa ditahan ya. Nggak bisa ditahan gitu ya. Nah, Oke. luar biasa sekali ya penampilan dari teman Keren. kita ya, Iya, adik kita Ahmad Yusuf. Nah, kalau tadi udah nih solo song, ini ada yang beda lagi nih. Apa tuh Kak Ica? Kita nggak mau mainstream lah, anti Oh, mainstream. anti mainstream, oke. Kak Selvi suka ngedongeng nggak? Ngedongeng Mendong- sih enggak, Oh, denger tapi dongeng kalau deh. mendengar dongeng suka. Nah, biasanya sukanya dongeng apa? Aku biasanya suka yang kayak cerita rakyat gitu, kayak legenda gitu. Oh, pas banget. Apa tuh? Abis ini yang ada yang mau ngedongengin kita. Siapa tuh? Ada Aziza Andina Tarmizi yang bakal Yeay. mendongeng Jaka Tarub. Aziza. Where are you? Oke, ini dia. Ini dia. Silakan. Aziza, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Oke, kali ini aku bakalan cerita tentang Jaka Tarub. Di sebuah desa ada seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia adalah pemuda yang sangat pemalas. Hari itu, Jaka Tarub pergi ke danau untuk mandi. Saat ke danau, dia melihat ada banyak perempuan cantik yang sedang mandi. Perempuan itu adalah bidadari. Ia pun bersembunyi di balik semak. Saat sedang bersembunyi, dia mengambil selendang berwarna merah. Selendang ini punyanya si bidadari. Setelah bidadari selesai mandi, mereka akan mengambil selendang dan pergi ke kayangan. Namun, bidadari merah tidak menemukan selendangnya. Ia pun bersedih. Selendangku kemana ya? Ia pun duduk di taman. Jaka Tarub pun dari balik pohon pergi ke bidadari merah. Ia pun berkata, "Nona, tidak baik malam-malam begini, sudah mau malam, kamu masih duduk di sini. Kamu tidak punya tempat tinggal." Lalu bidadari merah pun menyauti si Jaka Tarub. "Aku tidak punya tempat tinggal. Selendangku hilang. Aku tidak ada tempat pulang." Lalu Jaka Tarub pun menawarkan tempat tinggal. Namun si bidadari merah harus menikahinya. Akhirnya bidadari merah pun menikahi Jaka Tarub dengan terpaksa. Saat hendak pergi ke pasar, bidadari merah berkata, "Jaka, kamu tidak boleh ya membuka lemarian di sana. Awas kalau kamu buka." Akhirnya si bidadari merah pun pergi ke pasar. Jaka yang bodoh membuka lemari itu. Ternyata keluar banyak jin dari dalam lemari itu. Para jin itu pun kabur. Jaka pun terkejut. Kenapa ada banyak makhluk aneh di lemari itu? Lalu bidadari merah pun pulang. Ia pun berkata dengan marah, "Jaka, kenapa kamu buka lemari itu? Sudah kubilang, kamu gak boleh buka." Lalu si bidadari merah pun keluar dari rumah. Saat keluar, dia melihat ada selendang merahnya yang hilang. Ia pun bertanya kepada Jaka, "Jaka, ini selendang siapa, Jaka? Kamu mengambil dari mana?" Jaka pun berkata,
Itu selendang kamu kan? Lalu bidadari pun terkejut. Hah, kamu tahu ini selendangku dan kamu menyembunyikannya? Aku tidak mau tinggal di sini lagi, aku pergi. Lalu si bidadari pun pergi ke kayangan dengan selendang merahnya. Jaka pun termenung. Sekarang si bidadari sudah tidak ada. Lalu Jaka pun bertekad untuk tidak pemalas lagi. Bertahun-tahun kemudian Jaka telah memiliki keluarga baru. Ada istri dan anak-anak yang sangat manis. Akhirnya Jaka pun hidup bahagia selamanya dengan keluarga barunya. Terima kasih. Jadi amanat dari cerita ini adalah kita tidak boleh pemalas, tidak boleh pembohong, dan juga tidak boleh mencuri barang milik orang lain. Oke teman-teman, makasih ya udah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat temannya. Luar biasa. Masih semangat ya. semuanya? Loh, Kita- kok nggak ada kita suaranya cek, Kak Kita Selvi? cek semangat dulu kali Cek ya. sound dulu ya. Kak Ica mau di sebelah kiri atau kanan? Kalau dari tadi aku udah di kanan. Ya udah Yaudah, kita ke kiri, gantian. gantian. Oke, Oke, aku ke boleh. kiri dulu. Kita cek suaranya ya, masih semangat atau enggak, masih fokus enggak nih gitu. Betul. Mana suaranya sebelah kiri? Wow. Yang sebelah ada kayak kanan teriakan jangan mau lupa-lupa kalah. ya. Sebelah kanan mana suaranya? Yang di tengah juga nggak mau kalah. Yang di tengah mana suaranya? Luar biasa. Banyak terdengar teriakan lumba-lumba. Saking Luar biasa tingginya ya. Iya. Semangat semua nih. Berarti Karena masih di sini semangat ya Kak Ica ya. Kita juga bakal lanjut nih Kak. Kalau dari tadi kan kita lihat udah banyak banget nih prestasi Betul. dari murid SMP Iya, Negeri 2 banyak sekali Bukit yang Tinggi. berbakat ya. Iya, Oke. banyak banget. Bukan cuman di seni aja ternyata. Juga bakal banyak banget nih prestasinya. Makanya Betul. kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Betul. Sama Sama teman-teman siapa kita. nih Kak Ica? Ya udah, aku ada nih. Mhm. Ada namanya Davin Raufal Fajri, pemenang FLS 3N untuk kategori tari kreasi baru. Wow, luar biasa. Mana nih? Halo Davin. Halo. Oke, silakan. Nah, aku juga punya nih, Siapa? perempuan. Oke. Ciwi ya. Ada Cinta Maulidia, pemenang Lomba Cerdas Cermat Museum. Oke. Tepuk tangan dulu. Luar Oke, biasa ya. masih ada satu lagi Kak Oh, Selvi. masih ada? Tenang, tenang. Oke, siapa Ini tuh? nih harus wanti-wanti nih semuanya. Hati-hati. Kenapa tuh? Ini ada Najwa Khairin Nisa, pemenang pencak silat. Luar biasa. Ini buat para yang cowok-cowok hati-hati ya. Hati-hati Kak ya. Selvi, Kak Selvi. Ah, Awas nih, awas nih. Awas, Mau awas. jurus Jangan, nih. jangan, jangan. Oke, langsung Oke. aja nih ya. Daripada kita kebanyakan ngaurnya, langsung aja kita Aha. tanya. Kita Aku langsung mau aja ke- ngobrol sama teman-teman Iya. kita ya, dedek kita. Kita mau ke Davin dulu deh ya. Davin. Kan ini Davin adalah pemenang FLS 3N Tari Kreasi Baru. Nah, emang dari kapan sih Davin ini tertarik sama dunia tari ini? Terima kasih Kak waktunya. Sebelumnya sudah tertarik juga pas waktu SD. Terus diajak mama tuh untuk ikut. Nah, itu tapi ikut kan alhamdulillah tahun kemarin tuh dapat juara 1 tingkat kota sampai tingkat nasional Kak. Dan tahun sampai sekarang tingkat nasional. dapat juga juara 2 tingkat kota Bukit Tinggi ya. Keren banget. Udah dari SD. Dari Kamu SD. SD ngapain? Aku ngapain ya, ngangung kayaknya. Oke, dari SD udah berprestasi. Luar biasa Davin. ya. Nah, selanjutnya nih ada Cynthia Maulidia, pemenang dari Lomba Cerdas Cermat Museum ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, aku mau nanya nih sama Cynthia ya. Ini Lomba Cerdas Cermat Museum itu lomba apa sih kalau boleh tahu? Lombanya kayak berkaitan dengan museum gitu Kak pertanyaannya. Seperti sejarah, juga pokoknya sejarah-sejarah tentang museum gitu. Oke, jadi Cinta hafal gitu ya, mengerti dengan sejarah di museum ya, luar Iya. biasa. Nah kalau boleh tahu, Cinta mulai tertarik dengan sejarah itu sejak kapan? Dari SD Cinta sudah ikut Olimpiade IPS Kak sering. Terus di SMP Cinta mulai ikut Cerdas Cermat Museum ini. Luar biasa ya, berarti memang dari SD ya.
Oke, luar biasa. Terima kasih Cinta. Nah, Sama-sama, selanjutnya ada Kak. siapa nih? Aduh, aku takut nih kalau mau nanya ini. Takut nanti aku ditendang ya. Hati-hati Kak Selvi, Hati-hati, Jadi kita hati-hati. juga ngomong pilih-pilih kata nih. Iya nih. Ada Najwa Khairinisa, pemenang pencak silat. Halo Najwa. Halo Kak. Jangan dikeluarin jurusnya sekarang ya. Takutnya nanti pas nggak pulang kita ngapa-ngapain. ditungguin Iya, gitu. Aku nggak ngapa-ngapain kok, aku cuma mau nanya-nanya aja. Boleh, boleh. Cinta. Tercinta-cinta sih aku kayaknya. Ya. Oke, Boleh. Najwa, kamu nih kan pencak silat. Dari umur berapa sih kamu tertarik sama pencak silat ini? Dari umur 7 tahun kak. Kenapa tuh bisa tertarik sama pencak silat awalnya? Awalnya dari abang kak. Dari abang. Terus abangnya ngeliatin jurus-jurusnya terus kamu tertarik gitu? Iya, Iya. Susah nggak sih belajarnya? enggak sih kak. Oh enggak ya. Aduh, enggak. Tapi kalau tapi kena kan- sekali jurus kayaknya Aduh, bisa melayang pingsan juga ya. Pingsan juga nih ya kan. Oke, kita balik lagi ke Davin. Ya. Nah, Davin, untuk tari kreasi baru ini, boleh kasih tahu nggak tari kreasi baru ini Davin sendirikah yang menciptakan atau ada pelatihnya yang mengajarkan dan berapa lama nih waktu buat belajarnya? Ya, kalau ngajar sama pelatih, ada pelatihnya Kak. Ya. Kalau latihannya udah, kalau mau tanding tuh 1 tahun udah. Berapa lama? Udah mau 1 tahun. Udah mau 1 Udah tahun. mau 1 lama ya? tahun ya. Memang ya kalau misalnya kita latihan itu butuh waktu. Betul. Nggak bisa langsung instan. Benar banget. Oke. Nah, kalau 1 tahun, nah selama 1 tahun itu Davin cuman khusus mempelajari satu gerakan tari kreasi itu atau satu tari kreasi itu atau gimana? Ada latihan lain nggak? Gitu. Satu tari kreasi itu Kak untuk buat 1 tanding. tahun Ya. gitu. Dan itu tuh sulit nggak sama Davin buat mempelajari itu semua? Awalnya sulit Kak, tapi kalau udah giat latihan, nah itu sudah mudah. Insya Allah mudah. Nah waktu itu tari kreasi ini tingkatnya sendiri atau berkelompok gitu? Berkelompok Kak. Berkelompok. Oh, berkelompok, itu berarti tuh bukan sendiri ya? chemistry-nya, membangun chemistry-nya Nah, udah iya. dari dulu atau gimana? Gimana dari tuh? dulu, Kak. Udah dari dulu? Iya. Oh, berarti udah temenan dari dulu lah ya. Ya, mereka membangun chemistry itu dari dulu kayak Camai bukannya baru kenal. Langsung gitu. Enggak Jangan dong. curhat dong Kak Selvi, capek deh. Ya gitulah ya. Thank you Davin, kita Ah. balik lagi ke Cinta. Iya, dari Cinta nih ya. Cinta, gimana sih cara kamu membagi waktu ya antara sekolah dengan persiapan lomba gitu? Pastinya kalau sekolah nggak bisa dicampur gitu sama latihan kan. Tapi kalau untuk latihan sama sekolah tuh jamnya nggak bertabrakan gitu Kak. Oh gitu, jadi pandai-pandai membagi waktu ya. Nah kalau Najwa sendiri gimana, sama nggak? Latihannya hari Kamis sama hari Minggu kak. Oh hari Kamis sama Minggu, berarti jamnya itu di luar jam sekolah berarti? Iya, di Oh, jam 4. Jam 4 ya? Kalau hari Minggu jam 8 pagi kak. Oh, jam 8 pagi. Berarti pagi-pagi kamu morning person dong ya pastinya. Aduh, aku Kak semangat Selvi nggak bangun usah siang ditanya lagi. Nah, kalau kalian bertiga nih kan punya bidangnya masing-masing. Betul. Kesulitan kalian yang selama kalian menggeluti bidangnya Iya. masing-masing ini ada apa aja sih kesulitannya? Punya tantangan nggak? Nah, kalau dari tadi Davin duluan, kita mau ke Najwa duluan deh. Oke, kali ini. boleh Najwa silahkan. Kesulitan yang paling kayak ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Iya, kayak susah banget gitu. Tapi kamu bisa mengatasi hal itu, ada nggak? Untuk mengatasinya tuh melatih fisik gitu kak. Terus mental kita harus ada kak. Berarti memang harus Punya siap mental, ya, punya jiwa mental yang mental. kuat ya. Oke. Mungkin teman-teman juga sama ya. Sama, oke. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita ini. Ada Davin, Cinta dan Najwa. Luar biasa Masih ya, ya. udah ngulangin waktunya buat ngobrol Iya, bareng kita. Kalian keren banget. Semoga Betul. nanti bisa go nasional lagi. Bahkan mungkin, internasional atau kayaknya ya. internasional. Luar Membawa biasa. nama harum Indonesia bahkan Sumatera Barat. Luar Oke, biasa. terima kasih Terima teman-teman. kasih adik-adik semuanya. Iya, wow keren ya. Keren banget ya. Kita bangga gitu ya. Sebagai masyarakat Sumatera Barat, Oke. khususnya di Kota Bukit Tinggi punya siswa yang berprestasi. Yes, benar banget Kak. Dan nih Kak Selvi, Mhm. kita bakal lanjut lagi nih acara Lanjut kita. lagi boleh. Kita bakal seru-seruan lagi.
kita bakal sing along gak sih? Nyanyi Sing along. bareng. Ada yang mau nyanyi lagi? Ya, ada yang mau nyanyi lagi. Abis Dari siapa nih Kak Ica? Ini dari namanya aja orangnya pasti cantik. Pasti cantik. Coba tebak. Oke, namanya Cantika. Yes, bakal ada Cantika. Yeay, mana Cantika? Halo. Wow, aku bakal nyanyi bareng juga nih sama Cantika. Oke, Cantika. silakan. Cantika, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sedikit menitikan air mata ya. Gak tahan. Aduh, Terima kasih terima Cantika. kasih Cantika, luar Aduh. biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Mana Oke. kurang kenceng suara tepuk tangannya. Tepuk tangan dulu buat Cantika. Kayaknya kurang semangat deh. Kenapa Aku nih? cek ombak dulu Cek kali ombak, ya. boleh, Cek ombak boleh. lagi. Sebelah kanan mana suaranya? Mana Yang- tepuk tangannya? Yang kiri mau Oke. kalah nih? Enggak, coba kita denger ya. Mana suaranya sebelah kiri? Tepuk tangannya mana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi yang tengah pasti gak bakal kalah Oke. juga. Cewek-cewek nih suaranya Yuk ya. ciwi-ciwi, mana suaranya? Tuh kan. Aduh. Luar Serem ya. biasa. Seru banget ya, luar biasa Ya. dari penampilan teman-teman kita, adik-adik kita tadi ya Kak Ica ya. Yes, benar banget. Kalau tadi kita udah dengerin satu lagu Minang, ya Kak. Oke. Next kita bakal menambah wawasan juga. mungkin. Menambah wawasan ilmu ya. kita. Luar biasa. Ya. Ada apa nih Ilmu Kak Ica? agama. Nah. Boleh. Karena kita bakal dengerin ada pidato atau khutbah dari adik kita Syahrial Ramadan. Yeay, mana Syariel? Oh, ini dia, Masya Masya Allah. Allah. Halo Akhi gitu ya. Akhi. Kita manggilnya Syahrial. Akhi gitu ya, karena pastinya dia akan memberikan khutbah gitu ya, Iya. pidato. Kita pada dengerin pagi- kira-kira hari ini tentang apa nih khutbahnya. Oke, Langsung aja ya langsung kita aja. kasih waktu dan tempatnya buat Syahrial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada buah hati Siti Aminah, belahan jiwa Siti Khadijah, imam di waktu salat, panglima di waktu perang, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata muqaddimah, langsung saja saya sampaikan pidato saya yang berjudul Bahayanya Ghibah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu datanibu kasiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Surat tadi menjelaskan
tentang bahayanya gibah. Gibah adalah menyebut-nyebut orang yang tidak ada di hadapan kita tentang hal-hal yang kurang disenanginya. Jika hal yang dibicarakan tidak bersangkutan, maka itu disebut dengan mutlak atau dosa besar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gibah begitu terlihat sepele, hanya pergesekan lidah yang akibatnya sangatlah fatal, dapat menodai kehormatan orang lain. Gibah akan terus menyebar luas, sekampung, sedesa, sekota, sekabupaten, bahkan senegara. Ditambah lagi, Prof. Dr. Bung Hamka berpendapat, gibah adalah rantai mata rantai kemunafikan. Coba kita perhatikan, rata-rata orang yang menggunjing hanya berani di belakang orang yang bersangkutan. Lidahnya begitu lincah menghina orang yang digunjingnya. Ketika orang yang digunjing pun datang, langsung berubah ekspresi dan mengganti topik pembicaraan. Itulah orang munafik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika aku diangkat ke Mikraj, aku melihat kaum berkuku tembaga mencakar wajah dan dada mereka. Lalu aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka menggunjing. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita benci terhadap gunjing. Sebagaimana secara naluriah kita jijik memakan daging saudara kita sendiri. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahriar Ramadan. Luar biasa ya, memang sudah seperti khatib gitu ya. Kalau aku nyoba kayak gitu kayaknya nggak ada yang percaya ya. Jangan ya. Tapi ini menarik ya Kak Ica ya. Ya. Tadi disampaikan bahwasannya kita tuh nggak boleh gibah. Nah tuh nggak boleh gibah. Dengar Kak Selfie. Dengar ingat Kak Ica. Oke, lanjut lagi nih Kak Ica. Iya, dari tadi kita udah lihat nih bakat-bakatnya teman-teman, prestasinya teman-teman. Pastinya itu nggak luput dari sekolahnya. Gitu ya. Betul. Karena kita bakal ngobrol lagi nih Kak Selfie. Kita bakal ngobrol sama siapa nih Kak Ica? Kita bakal ngobrol sama wakil kurikulum SMP Negeri 2 Bukit Tinggi bareng Ibu Yesi Suryanti MPD. Mana nih Ibu kita Yesi? panggilkan ibunya. Halo Ibu. Halo Ibu. Wow, cantik dengan kerudung pinknya. Cerah Masya ya, Allah, cerah gitu. Bikin hari makin cerah Wih, gitu. banyak fansnya Ibu Banyak Yesi. fans Ibu ya. Waduh. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Luar Wah, biasa. luar biasa. Tapi Kak Ica, Yes. sebelum kita mulai nih ngobrol sama Ibu Yesi nih, kita ada yel-yel. Yel-yel. SMP 2 ada yel-yel, bener nggak? Coba aku Bener pengen nggak? denger dong. Nah, Kak Selfie, kayak gimana tuh yel-yelnya Kak Selfie? kayak gini nih. SMP 2 Bukit Tinggi, berakhlak dan berprestasi. Wih. Kurang kencang Kak Kalau Ica. kita bilang SMP 2 Bukit Tinggi, kalian jawabnya berakhlak dan berprestasi ya. Kompak semua Semuanya ya. bisa kompak. Kompak semua ya, oke? Terus, ayo Oke. kita coba uji ya. Bentar ya Bu ya. Ya, Kita bener. coba dulu Ayo, semangatnya yang semangat anak-anak Ibu semua. ya. Yang semangat. Kalau semangat dapat nilainya tinggi. Oke. Ibu yang pimpin boleh. Boleh? Oke, boleh coba Bu. Baik anak-anak, kita apa namanya Kak? Yel-yel Tadi, Kak? dulu. Yel-yelnya SMP 2. Jargon dulu lah. Iya, jargonnya. Mulai siap ya? SMP 2 Berakhlak dan berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar Terima biasa. kasih. Bu, rame banget ya Bu ya anak-anaknya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sebenarnya ada berapa sih Bu siswa di sini? Sekitar 936 orang. 936. 6. Sekitar itu.
Oh, hampir 1.000 ya. Kita Luar kalau biasa. dikerubunin hilang nggak? Hilang, pasti hilang nih ya. Alhamdulillah SMP 2 adalah siswanya yang terbanyak di Bukit Tinggi. Begitu Dengan juga jumlah dengan siswa rombel belajarnya ada 30 rombel. 30 rombel, luar biasa. Dan Susah pastinya nggak Bu ngajar anak-anak yang segini banyaknya Bu? Susah-susah senang lah gitu. Susah senang. Ya susah-susah senang, susah-susah gampang mungkin ya Bu ya. Oke. Nah kalau boleh tahu ini Bu ya, Iya. apa sih yang paling oke nih dari SMP 2 Bukit Tinggi? Yang paling oke di SMP 2 Bukit Tinggi ini adalah siswa-siswanya yang sangat kreatif dan inovatif dan juga mempunyai prestasi yang paling banyak. Luar biasa. Kreatif semua ya Bu ya? Hah? Kreatif banget Iya, semuanya ya? kreatif dan juga banyak prestasinya di Luar SMP 2 biasa Kelihatan Bukit sih Tinggi. dari tadi penampilannya Betul. keren-keren ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh siswa-siswa SMP 2 Bukit Tinggi? Iya, prestasi yang tadi ya sudah tampil ada Davin dan teman-temannya juga itu sampai ke tingkat nasional kemarin pada tahun 2024. Kemudian ada yang pencak silat juga ada yang museum tadi ya. Ya. Di samping itu yang terbaru kemarin adalah bahwa SMP 2 meraih juara umum di bidang FLS 3N di Kota Bukit Tinggi. Kita meraih Luar biasa. 7 medali terbanyak pada saat itu. Luar biasa, luar Ya, biasa. alhamdulillah. Kalau kita juara rebahan. Rebahan, tapi ini siswa-siswa berpesan, aku yakin semua di sini punya bakat dan prestasinya ya Bu ya. Iya, Dan benar. sekolah akan mendukung untuk hal itu. Iya, Luar benar. biasa sekali. Nah, apa yang menjadi sesuatu yang ditekankan di sekolah ini Bu? Apa Dan nih Bu? ya, kami menekankan kepada anak-anak untuk bisa mengembangkan bakat dan minatnya supaya bisa berkembang sehingga sekolah memfasilitasi mereka di bidang literasi, di bidang numerasi. Alhamdulillah sekarang ini teman-temannya ini ada yang berjuang sekarang masih dalam tahap simulasi OSN, Olimpiade Matematik dan juga IPA. SMP 2 juga mewakili di Bukit Tinggi. Kita Minang pertama di Bukit Tinggi untuk melaju ke tingkat provinsi lagi. Sekarang sedang ikut simulasi OSN di SMP 4. gitu. Wow, matematika tadi ya Bu ya? Matematika Aduh, dan IPA. kalau aku sendiri ini udah puyeng ini ya, matematika lagi Itu ya. calon-calon Kemudian ini Kak, ya. anak-anak kita ini juga mempunyai bakat menulis loh. Sudah 6 buah buku yang kami terbitkan dari 6 buah siswa. buku. Iya. Wow, itu Itu keren banget. siswanya yang nulis nih Bu. Siswanya yang Siswa nulis, nulis. dibimbing oleh guru-guru kita di sini yang Luar sungguh biasa. luar biasa. Luar Kalau biasa kita banget nulisnya ya. Dear Diary. Dear Diary ya, di tahun berapa itu? Ya udah. Gimana nih? Kan ini berarti ada apa ya namanya? Pendidikan juga, Iya. seni iya, olahraga iya. Jadi balance ya. Sebalance nih semuanya. Gimana nih Alhamdulillah Ibu balance. melihat anak-anak murid Ibu iya luar biasa ini. Ada nggak pesan-pesan mungkin untuk mereka? Ya, pesan kami dari guru-guru yang membimbing itu sangat luar biasa di SMP Negeri 2 Bukit Tinggi. Ayo anak-anak tepuk tangan untuk guru-guru kita semuanya. Ya. Guru-guru kita yang sangat berpengalaman dan juga mempunyai talenta yang cukup tinggi untuk membimbing anak-anak kita di sini, Betul. mengembangkan bakat-bakat mereka sehingga bisa tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya dalam dunia pendidikan ini dan dapat mereka kembangkan nanti di tingkat yang lebih tinggi lagi dalam Betul. pendidikannya. Karena banget. kualitas murid juga ditentukan oleh kualitas pengajarnya. Iya Betul. benar. Jadi emang luar biasa sekali ya. Kayak tadi nih yang bikin buku, itu kalau boleh tahu bukunya tentang apa aja itu Bu? Ada mengenai tentang cerita mereka, Oh, cerita cerita. mereka dalam dalam keluarga, ke ibunya, bagaimana mereka mengungkapkan isi hatinya kepada ibunya, begitu. Dan banyak luar lagi biasa. pengalaman-pengalaman yang mereka ceritakan di buku mereka Waduh, tersebut. pasti menyentuh banget itu. Iya. Kreatif sekali ya dari bahasa yang mereka tuturkan itu ya Iya, Bu ya. benar. Luar biasa. Oke, terima kasih Bu Yesi Suryanti MPD. Ya, sama-sama. Ya, ya sekolahnya keren bukan cuma karena muridnya tapi karena guru-gurunya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Luar biasa Alhamdulillah, sekali ya. sungguh semuanya Sekali lagi bekerja kita sama. berikan tepuk tangan untuk SMP 2 Bukit Tinggi. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih, kasih, Ibu. Ibu. Ya, Sama-sama. Terima kasih. Yang ngobrol-ngobrol bareng kita. Terima kasih
kasih ya Bu ya. Wah, Aku sampai Kak Selvi. kaget loh Kak Keren Ica. banget ya. Ada yang matematika tadi. Matematika dulu gimana Kak Selvi? Aduh, aku matematika aduh gimana ya ini puyeng ini ya. Kayak aku Kak Ica tahu nggak yang COC itu? Iya. Nah tahu, itu tahu, kayak tahu. wow, Bagaimana? wow. Kayak, aduh, kayaknya kita baru satu angka yang keluar aja udah pusing gitu. Udah pusing ya. Tapi ini aku lihat ya, dari teman-teman atau adik-adik di sini, kemungkinan ya ada probabilitas mereka bakal bisa ikut COC juga nih Kak Ica. Amin, mungkin edisi Karena udah ke... mulai Olimpiade Matematika Iya, tadi kan? Edisi ke-10 kali ya Kak ya. Edisi ke-10 ya. Oke, Nah. gak kerasa ya Kak Selvi ya. Iya luar biasa. Nah, gak kerasa nih Kak Iya, Ica, gak kerasa. udah hampir 1 jam ya kita menemani teman-teman semuanya, teman-teman Pro 2 Aduh. dan juga pemirsa. Nonton YouTube RRI Bukit Tinggi Betul. semuanya. Pastinya udah terhibur dari tadi ya. Banyak Dan sekali juga- penampilan yang luar biasa dari teman-teman kita, Keren-keren adik-adik kita banget. SMP 2 ya Kak Ica ya. Iya. Terus Tapi sedih ya harus berpisah. iya. Aduh. Tapi aku nggak mau bye-bye. Nggak mau bye-bye. Nggak mau bye-bye. Terus maunya apa? Aku mau di sini aja. Tapi Kak Oke. Ica ya, kayaknya ada sesuatu nanti nih, ada surprise After this nanti ya. Ada Apa surprise yang pastinya bakal bikin happy semuanya. Betul. Dan juga kita akhiri dulu acara kita RRI Goes to School hari ini. Aku Selvi Gustelia. Dan aku Ica Maisa. Pamit undur diri. Sampai jumpa di Jumpa di episode RRI Goes to School berikutnya. berikutnya. Berikut penampilan Tambua Musik Tradisi dari SMP 2 Bukit Tinggi.